Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Mukmin Studio, selamat datang kembali di channel kita yang penuh inspirasi. Hari ini kita akan membahas sosok yang tak kalah menginspirasi, yaitu Nabi Zulkifli. Yuk simak ceritanya. Nabi Zulkifli, namanya pasti sudah tidak asing di telinga kita. Beliau adalah salah satu nabi yang tak boleh dilewatkan dari perbincangan kita. Beliau hidup di masa pemerintahan Raja Ilyasa. Nabi Zulkifli menjadi sosok yang patut dicontoh karena kegigihannya yang luar biasa. Keberanian dan keteguhan hati Nabi Zulkifli menjadikannya sangat disukai oleh banyak orang. Bukan hanya itu, budi pekertinya yang luhur dan selalu memenuhi janji membuatnya menjadi teman yang diinginkan oleh siapapun. Cerita tentang Nabi Zulkifli ini sungguh menarik dan memberikan banyak pelajaran berharga. Tak hanya memiliki karakter yang kuat, Nabi Zulkifli juga pernah mengalami berbagai pengalaman unik. Bahkan, beliau pernah dipercayakan menjadi raja pengganti Raja Ilyasa. Bayangkan betapa besar kepercayaan yang diberikan kepada Nabi Zulkifli. Namun, kebesaran hati Nabi Zulkifli tidak membuatnya terlena. Beliau hidup dengan penuh kesederhanaan dan kesabaran, menghadapi segala ujian hidup dengan tawakal. Kisah hidupnya sungguh menjadi teladan bagi kita semua. Nabi Zulkifli, seorang anak dari Nabi Ayub dan Rahmah, dan cucu dari Nabi Ibrahim. Dapat dipastikan bahwa garis keturunannya penuh berkah dan petunjuk Allah. Zulkifli diangkat sebagai nabi setelah ayahnya, dan ia memiliki tugas besar untuk menyampaikan wahyu kepada kaum Amoria di Damaskus. Pada tahun 1460 sebelum Masehi, Zulkifli resmi diangkat sebagai nabi, mengajarkan tauhid, menghentikan penyembahan berhala, dan mendorong umat untuk membayar zakat serta taat beribadah. Saat itu, Nabi Ayub memiliki 2 orang anak bersama Rahmah, dan cerita tragis pernah melanda keluarganya. Rumah Nabi Ayub pernah runtuh, menewaskan salah satu anaknya. Namun, satu anak bernama Basyar berhasil selamat. Basyar, yang maknanya adalah orang yang memiliki kesabaran, tumbuh menjadi pribadi yang sangat sabar, teguh dan gigih sejak kecil, yang sekarang lebih kita kenal dengan Nabi Zulkifli. Perjalanan hidup Nabi Zulkifli memang begitu panjang dan mengesankan. Salah satu puncaknya adalah ketika beliau dinobatkan sebagai raja. Kemampuannya memimpin rakyat menuju kemakmuran menjadi kenangan yang tak terlupakan. Nabi Zulkifli wafat pada usia 75 tahun. Meskipun ada versi yang menyebutkan 95 tahun. Makamnya terletak di Kafel, sekitar 130 km dari Baghdad, atau yang sekarang kita kenal sebagai Irak. Ada juga yang berpendapat bahwa makam beliau terdapat di Palestina dan Suriah, khususnya di daerah Kifl, sebuah kota kecil di tepi sungai Efrat, selatan Baghdad. Sampai hari ini, kawasan tersebut sangat istimewa bagi umat Islam dan juga umat Yahudi. Raja Ilyasa, seorang penguasa yang sangat memperhatikan kesejahteraan dan kemakmuran negerinya, mengadakan sayembara untuk mencari penerusnya. Dia tidak memiliki keturunan, jadi siapapun yang mampu memenuhi syarat bisa menjadi raja penggantinya. Ternyata syaratnya cukup berat. Calon pengganti harus sanggup berpuasa saat siang hari dan melaksanakan ibadah di malam hari. Kabar mengenai sayembara ini tersebar ke seluruh penjuru negeri, dan rakyat pun antusias berkumpul di istana, dari pejabat hingga rakyat biasa. Bahkan para pemuka suku ikut hadir. Namun, tidak ada satupun yang berani mengangkat tangan, karena kriteria yang ditetapkan sang raja terasa begitu berat bagi mereka. Saat semua hampir menyerah, tiba-tiba
ada seorang pemuda di tengah kerumunan yang mengangkat tangan. Dialah Zulkifli. Rakyat terheran-heran mengingat usia Zulkifli saat itu masih muda. Mereka berpikir, ini pasti gurauan. Namun, Nabi Zulkifli bersikeras bahwa dia mampu memenuhi syarat sang raja. Sejenak, suasana menjadi serius. Namun, dengan keyakinan dan tekadnya yang luar biasa, Nabi Zulkifli berhasil meyakinkan Raja Ilyasa. Raja yang awalnya ragu pun akhirnya mempercayakan tahtanya pada Zulkifli. Dia yakin bahwa pemuda itu akan membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Nabi Zulkifli berhasil membuktikan bahwa dia layak menjadi raja yang adil dan bijaksana. Di istana, Nabi Zulkifli diberi fasilitas super mewah. Ada permata, permadani, ranjang tidur yang super nyaman. Namun, kekayaan dan kemewahan itu tak membuat hati Zulkifli buta. Ia tetap gigih dan memilih untuk tetap menjadi diri sendiri seperti sebelumnya. Waktu berjalan, Raja memberikan pesan khusus pada Zulkifli agar tetap mematuhi syarat menjadi raja. Saat sang raja wafat, duka mendalam menyelimuti kerajaan. Nabi Zulkifli bersumpah untuk menjaga amanat yang diberikan sang raja sampai ajal menjemputnya. Saat prosesi pemakaman sang raja, semua orang berkumpul untuk mengantarkan ke peristirahatan terakhir. Jabatan raja kemudian diwariskan pada Nabi Zulkifli. Setelah dilantik, harapan besar muncul dari rakyat, menginginkan Zulkifli membawa mereka menuju kemakmuran dan kebahagiaan. Tak berlangsung lama, Nabi Zulkifli membuat jadwal yang terstruktur. Ia melayani rakyat, berpuasa dan beribadah kepada Allah dengan sepenuh hati. Mengabdi kepada rakyat tanpa kenal waktu menjadi prinsipnya. Semua keperluan rakyat dipenuhi dengan adil dan bijaksana tanpa terkecuali. Keberpihakan Zulkifli membuat rakyat harmonis. Tak ada gejolak atau konflik baru. Ia adalah raja yang menyamaratakan rakyatnya, memberikan kasih sayang dan kesabaran kepada setiap individu. Ketakwaannya kepada Allah semakin meningkat seiring dengan tanggung jawab sebagai raja. Karena itu, ia sangat disegani dan dihormati oleh rakyatnya. Saat menjadi raja, Nabi Zulkifli ternyata tidak selalu merasakan kebahagiaan dan kesejahteraan. Ia pernah menghadapi cobaan dari Allah. Salah satunya datang dari kaum atau rakyatnya sendiri. Beberapa orang dari kalangan mereka mencoba menentang kekuasaan Zulkifli, bahkan dengan niat jahat untuk mengacaukan kerajaan yang ia pimpin. Mereka bahkan berharap agar Nabi Zulkifli turun dari jabatannya sebagai raja. Dalam situasi yang rumit ini, Nabi Zulkifli memberikan perintah kepada rakyatnya untuk bersatu melawan pemberontakan yang berusaha mengancam kedamaian. Namun, kebanyakan dari rakyatnya enggan mengikuti perintah tersebut karena takut untuk terlibat dalam pertempuran. Mereka bahkan meminta jaminan keselamatan hidup saat berada di garis depan perang. Dalam keadaan seperti ini, Nabi Zulkifli akhirnya memohon pertolongan kepada Allah untuk menghadapi ujian yang menimpa negerinya. Dengan tulus ia berdoa agar Allah melindungi kaumnya saat melawan pemberontak. Dan mukjizat terjadi. Allah mengabulkan doanya, menjadikan peristiwa ini sebagai bukti nyata dari keajaiban yang diberikan kepada Nabi Zulkifli. Pertempuran yang berlangsung cukup menegangkan, melibatkan pasukan dari kalangan rakyat jelata yang setia kepada Nabi Zulkifli. Meskipun mereka bukan pasukan terlatih, namun kemenangan ternyata berhasil diraih oleh pasukan Zulkifli. Yang lebih luar biasa, semua anggota pasukan rakyat tersebut selamat tanpa ada yang gugur di medan pertempuran. Sejak saat itulah, kerajaan Nabi Zulkifli merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang mendalam. Tentu saja, hal ini tak terlepas dari kepemimpinan yang adil dan bijaksana yang dimiliki oleh Nabi Zulkifli.
Nabi Zulkifli yang tengah sibuk mengurusi rakyatnya. Meskipun waktu tidurnya seharusnya diisi dengan beristirahat, Zulkifli memilih untuk melakukan ibadah kepada Allah. Bayangkan begitu sibuknya beliau dalam melayani rakyatnya. Namun, momen ini menjadi kesempatan bagi iblis dan pasukannya untuk mencoba menggoda Nabi Zulkifli yang sedang lelah. Segerombolan setan datang menyamar sebagai lelaki jelata, mengaku membutuhkan keadilan hukum dari sang raja. Meski para pengawal istana sudah memberitahu bahwa raja sedang beristirahat, mereka tetap memaksa untuk menemui Nabi Zulkifli. Sang nabi yang bijaksana meminta seorang rekannya untuk menemui mereka di ruang pengadilan. Setelah sejenak beristirahat, Nabi Zulkifli pun datang ke ruang pengadilan, tapi tak ada seorang pun manusia di sana. Kejadian yang sama terulang di esok hari dan bahkan di hari ketiga. Tapi Nabi Zulkifli yang begitu gigih dan sabar tetap tenang. Ia mampu mengendalikan amarahnya. Meski setan tetap ingin menggoda di hari berikutnya, Nabi Zulkifli tidak terpancing amarah. Mereka bahkan mencoba mengetuk pintu kamar raja saat istirahat. Sang nabi tetap sabar tanpa terpancing. Akhirnya setan menyerah dan mengakui bahwa mereka dikirim oleh iblis untuk memancing emosinya. Nabi Zulkifli dengan sabarnya menjaga ketenangan hatinya. Ia berhasil menjadi raja yang adil, bijaksana, dan paling penting tidak pernah mengingkari janji yang telah ia buat. Ini adalah pelajaran berharga bagi kita semua tentang betapa pentingnya menjaga janji dan tetap tenang di tengah ujian. Menurut Ibnu Jarir Al-Tabari, Zulkifli adalah figur yang baik hati, selalu membela kebenaran dan sabar dalam menolong kaumnya. Meski tidak semua ulama sepakat bahwa ia adalah seorang nabi, banyak juga yang menganggapnya sebagai seorang nabi. Mengingat ia adalah putra dari Nabi Ayub, sudah pasti akan mewarisi sifat-sifat mulia ayahnya. Zulkifli atau yang awalnya bernama Basyar memang terkenal sejak kecil sebagai anak yang jujur dan setia pada janji. Kebaikan budi pekertinya terpancar dalam perilaku yang baik, membuatnya dihormati oleh masyarakat. Hal ini menjadi ciri khasnya karena ia tidak pernah melakukan keburukan atau kejahatan terhadap siapapun. Ketika ia diangkat menjadi raja menggantikan Raja Ilyasa yang bijaksana, Zulkifli tetap mempertahankan prinsip keadilan. Semua rakyatnya diperlakukan dengan adil dan setara, tanpa memandang derajat atau status sosial. Kepemimpinan yang adil dan bertanggung jawab membuat wilayah Syam yang dikuasainya menjadi makmur dan berjaya. Bahkan dampaknya terasa hingga ke negeri-negeri tetangga. Tidak hanya itu, pernah suatu ketika wilayah Nabi Zulkifli hendak diserang oleh kerajaan yang merasa iri dengan kemakmuran yang ia bawa. Namun, karena kepemimpinan yang bijaksana dan keadilan yang ditegakkan, kerajaannya tetap kokoh dan tidak tergoyahkan. Kisah Nabi Zulkifli memang luar biasa dan sangat relevan untuk kita petik pelajaran di era sekarang ini. Ia adalah contoh nyata bahwa dengan keteguhan dan kebaikan hati, kita bisa menjadi pemimpin yang adil dan mulia. Jangan lupa untuk menyebarluaskan kisah ini agar semakin banyak orang yang dapat mengambil manfaat dari pelajaran berharga dalam kisah Nabi Zulkifli. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sahabat mukmin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.